Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi seni budaya. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anak? Sehat kan? Alhamdulillah. Oh iya, untuk materi kali ini menyambung kemarin, saya Bapak Antoni mengajar seni budaya khususnya untuk kelas 10. Nanti materi karya seni rupa di kelas 10 ini akan diisi dengan berkarya seni rupa 2 dimensi, ya. Apa itu karya seni rupa 2 dimensi? Nanti saya jelaskan di situ. Kemudian di dalamnya nanti ada pengertian karya seni rupa 2 dimensi, kemudian unsur dan objek karya seni rupa 2 dimensi, kemudian ada juga medium. Nah, medium ini nanti membahas tentang alat, bahan, teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Kemudian nanti yang terakhir kita akan membahas tentang proses berkarya seni rupa 2 dimensi. Oke, masuk pada sesi pertama. Nanti di sini kita akan membahas tentang karya seni rupa 2 dimensi. Apa sih karya seni rupa 2 dimensi itu? Ya. Jadi karya seni rupa 2 dimensi ini adalah karya seni yang hanya memiliki panjang dan lebar. Jadi tidak memiliki volume, ya. Di sini karya seni rupa 2 dimensi itu mungkin kalian pernah lihat karya seni rupa 2 dimensi itu. Jadi karena karyanya hanya memiliki panjang dan lebar, bisa saya contohkan untuk lebih jelas, ya. Misalnya yang pertama adalah karya seni lukis. Karya seni lukis ini biasanya, ada contohnya. Karya seni lukis ini hanya memiliki panjang dan lebar. Kemudian yang kedua ada juga kita lihat ini karya grafis. Karya grafis ini termasuk salah satu karya seni cetak yang penampakannya dalam bentuk 2 dimensi. Oke. Jadi saya ulangi, karya seni rupa 2 dimensi itu adalah karya seni yang hanya memiliki panjang dan lebar saja di sini, ya. Kemudian masuk pada unsur yang kedua, unsur dan objek karya seni rupa. Jadi sama seperti tadi, ketika karya seni rupa 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar saja, maka unsur-unsur di dalamnya itu sebenarnya ada beberapa macam unsur yang harus kamu tahu, ya. Yang unsur yang pertama lah, terbentuknya karya seni rupa 2 dimensi ini, jadi di dalamnya ada beberapa unsur, diantaranya yang pertama, kalau tadi lukisan ada unsur yang pertama apa kira-kira? Ya, garis. Yang pertama ini adalah unsur garis. Jadi garis ini di dalamnya ada banyak sekali, ya. Mungkin ada yang pertama tadi garis lurus, kemudian garis zigzag, ya. Kemudian ada lagi garis lengkung, kemudian ada juga garis yang tidak beraturan. Jadi unsur garis ini merupakan unsur fisik yang mendasar dan penting dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Ya, ini ada contohnya garis di sini. Jadi ada garis pendek, garis panjang, ada garis vertikal, kemudian horizontal, lurus, melengkung, ya, ombak juga di sini ada, dan seterusnya. Oke, sudah dilihat? Ini contoh gambarnya. Oke. Tadi unsur yang pertama adalah garis. Setelah garis, di karya seni rupa 2 dimensi ini juga ada unsur yang kedua, ya. Jadi unsur yang kedua itu kita sebut sebagai raut, atau kita sebut juga sebagai bidang atau bentuk, ya. Jadi dalam karya seni rupa 2 dimensi ini selain ada garis juga ada raut atau bentuk, atau juga dengan kata lain itu bidang, ya. Kita coba lihat tampilan gambarnya. Ya. Untuk unsur rupa yang raut ini merupakan
biasanya merupakan tampak potongan atau wujud dari suatu objek, ya, atau istilahnya bidang. Umumnya digunakan untuk mewujudkan sebuah benda yang cenderung pipih atau datar. Ya, di sini ada contohnya, pipih itu ada segi 4, segitiga, lingkaran. Kita lihat contoh gambarnya. Bentuk juga lebih menonjolkan kepada wujud benda, ya, yang memiliki sebuah volume atau massa. Jadi bentuk ini juga ada contohnya juga di sampingnya, ya. Ada kubus, juga ada seperti bola. Jadi di situ ada sebuah massa atau volume, ya. Bisa dilihat volume. Jadi ketika kita melihat sebuah volume ini pasti ada seperti kesan dimensi, ya, di sini, ya. Oke, sudah contohnya? Ya. Untuk poin ketiga, di samping bidang atau bentuk tadi, juga poin ketiga di sini ada yang disebut sebagai ruang, ya. Jadi unsur karya seni rupa di dalamnya selain ada garis, raut atau bidang tadi, juga ada yang namanya ruang, ya. Apa itu ruang? Ruang itu apa? Ya. Jadi ruang dalam karya seni rupa 2 dimensi yang saya maksud di sini adalah, kita lihat contohnya saja. Jadi saya mencontohkan ada sebuah lukisan di sini yang mempunyai kesan ruang. Kita tampilkan gambarnya. Oke. Jadi di sini ada sebuah karya seni lukis yang di dalamnya memunculkan sebuah kesan ruang atau dimensi. Kesan ruang atau dimensi. Nah, sehingga pada karya di sini kita bisa menghadirkan ada sebuah kedalaman unsur, ya. Ya, ruang itu bisa tercipta karena ada warna tadi, kemudian gelap terang, sehingga menciptakan ruang semu atau ruang hayal. Di sini ada seorang ibu-ibu sedang belanja di minimarket, ya. Kemudian ada pada sudut pojok itu ada ruang yang sangat gelap di situ, sehingga menciptakan sebuah ruang semu atau hayal. Bisa dipahami? Oke, gambarnya saya sudahi dulu. Kemudian karya seni rupa 2 dimensi ini pada poin yang keempat itu ada yang kita sebut sebagai tekstur. Ya. Apa itu tekstur? Nah, tekstur itu biasanya kalau kita dengar pada umumnya itu tekstur itu adalah bentuk dari permukaan sebuah benda. Karena dalam materi yang kali ini adalah karya seni rupa 2 dimensi, jadi bentuk permukaan dari sebuah benda di sini itu bisa disebutkan sebagai tadi, karena ada ruang semu juga tidak nyata, ya. Tapi ketika kita melihat gambarnya, penampakannya, kita sudah bisa menebak teksturnya itu seperti apa. Kita coba lihat di sini ada gambar lagi, kita ulas. Oke. Yang gambar yang pertama. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ada teksturnya bermacam-macam sekali. Jadi tekstur itu unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktil dari suatu permukaan atau pengembangan struktur permukaan suatu objek benda. Karya seni rupa 2 dimensi tadi, ya. Sehingga tekstur tersebut dapat dibedakan antara tekstur asli dan tekstur buatan. Oke, ya. Kemudian kita tampilkan gambar yang kedua, juga ini merupakan bentuk tekstur. Di situ ada sebuah bola dengan balok kayu. Oke, bisa dilihat. Jadi kalau tekstur bola di sini ada tekstur di situ seperti, karena di sini adalah bola
kasti ya, jadi ada seperti bulu-bulunya teksturnya. Kemudian yang satunya karena di situ balok kayu juga ada teksturnya. Tekstur di sini diciptakan dengan unsur garis atau ruang tadi yang menggunakan gelap terang. Oke, gambarnya saya sudahi. Kemudian pada unsur yang terakhir ada yang disebut sebagai unsur warna. Jadi dalam karya seni rupa 2 dimensi itu ada unsur warna. Unsur warna di sini itu sangat penting sekali ya. Kita coba lihat karya seni rupa berikut ini. Ada lukisan ikan koi. Coba diperhatikan. Nah, di sini ada 3 warna pokok atau primer yaitu merah, kuning ya. Sebenarnya 3 warna pokok itu adalah merah, kuning, dan biru, tapi tidak ada warna birunya di sini. Jadi dalam unsur karya seni rupa 2 dimensi itu unsur yang ke-5 ini adalah unsur warna. Ya. Kemudian ada gambar berikutnya saya tampilkan, gambar Garuda di sini. Di sini juga termasuk unsur warna yang paling dominan di sini adalah warna kuning ya. Kemudian warna merah, yang terakhir putih. Kemudian saya tampilkan lagi berikutnya lukisan seorang perempuan juga di sini. Oke, kemudian tampilkan lagi berikutnya. Jadi ada 2 lukisan di sini yang sama tapi warnanya berbeda ya. Jadi warna juga salah satu termasuk unsur dalam karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian unsur yang terakhir di sini adalah gelap terang. Jadi dalam setiap karya seni rupa 2 dimensi itu baik warna ataupun yang hitam putih itu di situ ada unsur gelap terang. Yang di sini yang dimaksud dengan unsur gelap terang itu bagaimana? Nah, kita coba tampilkan ada sebuah bangunan kecil ya di sini ya. Ada kubus, lingkaran, trapesium, kita tampilkan di sini. Ya. Jadi unsur gelap terang di sini yang dimaksud adalah perbedaan intensitas cahaya yang jauh pada permukaan sebuah benda. Ya. Jadi ada intensitas cahaya yang membedakan sehingga terciptalah sebuah kesan gelap terang. Ada bagian yang gelap mungkin di bawahnya karena tidak terkena cahaya, kemudian bagian atasnya agak terlihat terang karena ada cahaya, sehingga memunculkan tingkat nada warna atau value. Sehingga pada bagian bawah itu terlihat gelap ya karena cahaya tidak mengenai bagian belakang atau bawahnya itu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi karya seni rupa 2 dimensi, terutama unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu ada garis, kemudian bidang, kemudian ruang tadi ya, terus tekstur, warna, yang terakhir adalah gelap terang. Materi dari saya semoga bermanfaat, kemudian tolong dipelajari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.